salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama melakukan doa bersama dalam rangka Cingbing atau mengenang, mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada. Apabila leluhur-leluhur keluarga yang telah tiada, ada yang belum menikmati alam kebahagiaan, alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan, dengan pelaksanaan doa Cingbing ini kita akan bersama-sama membantu, mendukung dalam doa dan pelimpahan jasa. Semoga leluhur-leluhur keluarga yang telah meninggal segera terdorong telah di alam yang berbahagia. Dan setelah di alam yang berbahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mempunyai kekuatan dalam melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum terlaksana. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh bakti kepada leluhur yang telah tiada, kita curahkan segenap pikiran perhatian kita untuk mendukung leluhur telah di alam bahagia. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, tujuan dan manfaat memberikan persajian persembahan kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, dengan dibuka buku Puja Bhakti halaman 18 dan 20. 18 dan 20. Marilah kita baca bersama-sama penjelasan Buddha ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak ada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal.
Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, kita lantunkan Gatha Parita dan Sutta. Dibuka halaman 3. Marilah kita puji, kita muliakan, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Agar para leluhur selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Sang Pelindung Utama dan Sejati dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dotiyampi Buddhang saranang gacchami, Dotiyampi Dhammang saranang gacchami, Dotiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Memuji memuliakan keluhuran Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampana sugato loka widu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuji keluhuran sifat kebajikan Dhammanusati bersama-sama. Swakato Bhagavata Dhamma Sanditiko Akaliko Engipasiko Opanayiko Pacatang Peditabo Vinyuhiti. Halaman 9. Memuji meluhurkan sifat kebaikan Sangganusati. Supati pano bhagavato sawaka sangga, ojo pati pano bhagavato sawaka sangga, naya pati pano bhagavato sawaka sangga, sami cipati pano bhagavato sawaka sangga, yadidang catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sangga, ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Kita baca khotbah-khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Halaman 22.
22 syair tentang 3 corak universal. Kita baca bersama-sama 22. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin, bersifat sinar terang, mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat teruji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Sang Buddha mengkhotbahkan, mengatakan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali.
Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ya, kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Halaman 28, 30 dan 32. Marilah kita bersama-sama mengulang wejangan Sang Buddha, nasihat Sang Buddha yang menjelaskan tentang ketidakkekalan dan kesia-siaan menyesali meratapi orang yang telah mati dan tidak pernah akan kembali. Sutta tentang luka penderitaan 28, kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan pilu keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengalami sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian itulah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas.
Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari gemalang, kesulitan maupun mimpi-mimpi yang buruk, dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula tubuh jasmani manusia dan kehidupan itu tidak langgeng, tidak kekal, akan mengalami perubahan. Semoga para almarhum dan almarhumah yang foto maupun abunya dititipkan sini segera menyadari dan berkenan mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain, dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan, sehingga akan mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran yang akan datang sesuai dengan karma-karma yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita baca Pansukula-gata untuk memercikan air. Anicca wata sankhara Upadawa yada amino upacitwa nirojanti esam upa samoho azuko sabe sata Dija Maria Zoja Maria Saria Atewa Maria Zamia Nadia Yaya Nino Upajitwa Nilo Jandir Esa Upa Saho Soto Sabe Sata Maram Bija Maria Suja Maria Saria Adewa Maria Samir Nademite Asasayo Amir Tawa Tasamkara Upadawa Yada Mino Upacitwa Nirojanti Esa Upa Samoho Zuko Sabe Sata
ca Maria Zoja Maria Zarea Tate Wahang Maria Zamia Nati Me Dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua. Kumpul dan berpisah, berkembang dan layu. Timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Bagi para bijaksana, dikolah kelihatan nyata. Bunga yang mekar indah, kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian mengalami prosesnya. Lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokoi. Pada akhirnya harus berpisah. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa kembali pada tanggal 5 April pada kesempatan ini kami berkumpul untuk melakukan pemanjatan doa dan pelimpahan jasa dan persajian kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan Abu Mahwiara Mojopahit ini. Dengan selalu kami ingat dan kami kenang dan kami doakan, apabila saat ini leluhur-leluhur yang telah tiada belum menempati alam surga bahagia, belum mencapai pembebasan, maupun belum mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman di alam yang sedang ditempatinya, dengan dukungan doa yang kami bawakan, dengan timbunan kebaikan yang dikumpulkan oleh para leluhur yang telah tiada, semoga akan segera mengkondisikan leluhur untuk menikmati alam bahagia, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa menerima perpisahan dari kematian dari anggota keluarga ini. Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo dan Bapak Ibu sekalian, keluarga yang abu maupun fotonya dititipkan di sini. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Di bulan April kita pasti ingat, yaitu tanggal 5, di mana dikatakan 5 April adalah puncak dari tradisi Tiongkok atau masyarakat Tionghoa untuk mengenang, mengunjungi leluhur-leluhur yang telah tiada di pusarannya atau di kuburannya. Memberikan penghormatan di pusaran atau di jejak atau di bekas kuburan yang telah tiada merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan oleh Buddha dan juga dilakukan oleh masyarakat India pada waktu itu. Ini bisa kita lihat menghormati kerangka ya manusia yang telah tiada dalam sutra ya, Sutra Bhakti Seorang Anak. Diceritakan di situ bahwa Sang Buddha ketika melakukan satu perjalanan
Di tengah perjalanan itu melihat seonggok tulang, kemudian spontan Sang Buddha ini bersujud memberi hormat kepada seonggok tulang-tulang tadi. Kemudian ada muridnya Ananda itu berkomentar atau protes. Sang Buddha kan orang yang dihormati, masa mau-maunya menghormati seonggok tulang, ya, tulang-tulang itu. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekalipun kamu telah lama menjadi siswaku, muridku, namun kamu tidak mengerti. Perlu Anda ketahui bahwa tulang-tulang ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan pernah menjadi leluhur-leluhurku dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Tulang-tulang ini pernah menjadi orang tuaku, kerabatku dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu, ya. Maka saya pun memberi hormat. Apa yang dilakukan Sang Buddha ini, ya, itu pun juga dilakukan oleh masyarakat Tionghoa maupun masyarakat Jawa saat ini, ya. Kita tahu sebelum puasa kita ada bulan Ruah, di mana masyarakat Jawa khususnya dulu waktu saya kecil pun juga berbondong-bondong ke kuburan, ya, untuk nyekar, ya. Di situ juga tumpukan tulang-tulang di dalamnya itu, di kuburan itu tumpukan tulang-tulang juga. Kita pun bersujud di situ, nyekar, ya, mendoakan juga di situ. Kemudian di masyarakat Tiongkok itu juga sama juga, di saat Qingming itu juga datang ke kuburan, di situ juga mendoakan, memberikan persembahan-persembahan, saji-sajian, ya. Dan momen seperti ini sebagai momen silaturahmi antar keluarga. Anak-anaknya berkumpul di situ di saat momen Qingming seperti itu. Yang dari jauh ada yang membawa makanan-makanan ciri khas masing-masing daerah, bisa juga dibawa di saat dikumpulkan, berkumpul di situ. Kemudian ada cerita yang lain yang sampai sekarang pun juga masih diperingati, ya. Ada salah satu suku di Indonesia ini ada seorang itu pergi ke hutan. Kemudian di tengah hutan dia melihat tulang-tulang yang berserakan. Kasihan sekali tulang-tulang ini berserakan. Kemudian secara spontan dia melepas bajunya. Melepas bajunya, kemudian untuk madai tulang-tulang yang berserakan tadi, diperlakukan layaknya sebagai manusia, sebagai leluhur, ya, ditempatkan di tempat yang layak. Sejak dia memperlakukan tulang-tulang yang ada di hutan tadi, kehidupannya itu berubah drastis, mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa, kemajuan-kemajuan pesat. Usahanya, dagangnya, bisnisnya maju, rumah tangganya juga rukun dan harmonis. Kemudian dia cerita dengan tetangga-tetangga, dengan orang lain, bahwa merawat leluhur yang telah tiada ternyata membawa keberkahan, keberuntungan, kesuksesan. Dari cerita mulut ke mulut ini sampai sekarang pun ada seolah-olah ada kesimpulan memelihara, merawat orang yang telah meninggal, leluhur yang telah meninggal itu membawa keberkahan, ya. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan sekitar kita, bagaimana menunjukkan bakti dan hormat kepada yang telah tiada. Ada yang sekedar mengirim bunga atau menaburi bunga. Kenapa pakai bunga, tidak pakai sarana yang lain? Bunga ini berfungsi untuk menjalin ikatan emosional antara yang hidup dan yang mati, diwakili dengan bunga. Atau menyatakan cinta, menyatakan perhatian dan simpatik itu dengan bunga. Bahasa pakai bunga, seperti ketika orang mau pacaran itu menyatakan cinta dan kasih sayang juga dikasih bunga. Jadi alat untuk menjalin ikatan emosional yang hidup dengan yang mati. Namun bunga di dalam agama Buddha itu bisa dimaknai ketidakkekalan. Jadi kita ingin mengajarkan kepada kita dan juga mengajarkan kepada leluhur yang telah tiada, hidup itu tidak kekal, tidak abadi. Maka kamu jangan melekat pada apapun. Sebab sumber penderitaan manusia adalah dalam bentuk kemelekatan-kemelekatan ini. Maka lepaskanlah
kemelekatan ini, yaitu dengan diwakili dengan bunga sebagai simbol ketidakkekalan badan jasmani manusia, ya. Kemudian ada sarana-sarana yang lain, Bapak Ibu, ada yang membawa makanan, mempersembahkan, menyajikan makanan-makanan seperti yang ditulis dalam kitab suci. Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Jadi mengenai makanan ini ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama, secara kasat mata, sekalipun kita persembahkan, ternyata makanannya jumlahnya juga tetap. Naruh buah 5 juga tetap 5. Dari sampai awal, pertengahan hingga akhir juga tidak berkurang. Mungkin seandainya berkurang malah takut, ya. Langsung lari, ya, gitu buah. Ya. Tidak ada yang berkurang di situ, jumlahnya tetap. Jadi makanan ini, buah ini sebagai alat sarana bakti. Ketika beliau masih hidup, saya pun mempersembahkan, memberi makanan. Ketika mati pun saya tidak melupakan kebiasaan itu dengan saya memberi makanan ini, sekalipun juga utuh, ya. Namun ada juga satu keyakinan bahwa yang dimakan itu saripatinya, ya. Jadi kalau ada yang titen, ya, ada yang mencoba, ya, hasil persembahan, bekas persembahan leluhur itu biasanya rasanya hambar. Berbeda ketika Bapak Ibu mempersembahkan makanan di altar Buddha atau Kuan Yin, dimakan tuh manis, tapi habis persembahan di altar leluhur biasanya hambar. Ini juga pernah saya coba tanya-tanya mereka-mereka yang saya kasih makanan. Ya, karyawan wihara saya ambilkan persembahan ulambana atau cengbing, ya, tak suruh bawa pulang. Terus membawa pulang, mereka terus tak tanya sampai wihara, gimana komentar keluargamu? Nah, ini bantu keluarga saya bilang biasanya buah apel tuh manis, ini kok sepoh, kan gitu. Tanpa saya ngomong dulu kalau dari persembahan, dalam hati, oh ya ada betulnya juga, ya, rasanya sepoh hambar katanya, ya. Ada yang mengatakan, dan cerita ini bukan 1-2 orang, ada beberapa yang cerita seperti itu. Kemudian ada juga seorang anak, sekalipun orang tuamu sudah meninggal, masih berpikir bahwa orang tua di sana itu jangan sampai kesulitan, jangan sampai keleleran, jangan sampai mengalami kesulitan-kesulitan dalam bentuk apapun, ya. Misalnya saja, biar orang tua di sana tetap mempunyai tempat tinggal yang layak, dikirimi rumah-rumahan. Kita masih berpikir pada leluhur, jangan sampai di sana tidak mempunyai tempat tinggal. Biar di sana itu mempunyai sarana transportasi pergi-pergi mudah, dikirimi mobil-mobilan. Biar bisa pergi jauh, dikirimi pesawat. Di sana biar tidak kecapean kerja, dikirimi pembantu. Biar di sana itu mempunyai uang, dikirimi uang-uangan. Karena kita masih berpikir agar leluhur kita jangan sampai mengalami kesulitan-kesulitan. Namun sering saya berpesan, boleh mengirim uang-uangan berapa miliar, bakari uang-uangan berapa miliar triliun silahkan, tapi jangan sekali-kali mengirimi uang atau bakar uang asli, ya. Sebab itu tidak boleh oleh negara kita tuh kan, ya, nggak boleh bakar uang asli itu. Dan juga jangan bakar rumah asli atau mobil asli. Ya, pikiran untuk membahagiakan, pikiran untuk orang tua tidak menderita boleh dirawat sampai kapanpun, karena kita mempunyai kesempatan untuk membalas budi dalam ajaran Sang Buddha tidak terbatas ketika orang tua kita masih hidup. Kalau ada ungkapan waktu kecil saya dikasih nasihat orang tua, semasih masa hidup orang tua kita bisa merawat raganya, jiwanya. Ketika orang tua meninggal atau leluhur
nenek kakek meninggal, kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Ya, bagaimana merawat arwah? Yaitu mengirim doa-doa dan pelimpahan jasa itu. Secara pasti Bapak Ibu kita tidak tahu leluhur-leluhur kita saat ini telah lahir di alam mana. Namun ada beberapa kemungkinan bisa terlahir di alam surga bahagia. Hidupnya lebih bahagia daripada kita yang saat ini. Namun tidak sedikit juga bisa terlahir di alam rendah, alam bawah. Karena kita tidak tahu secara pasti, kegiatan pelimpahan jasa atau mendoakan yang telah meninggal adalah kegiatan antisipasi. Ya, sekiranya alam-alam yang ditempati leluhur kita itu alam penderitaan, dan alam penderitaan itu menerima pelimpahan jasa, itu berguna dan bermanfaat. Sekalipun leluhur kita sudah bahagia di alam sana, kebaikan Bapak Ibu datang pagi ini maupun mendoakan di saat hari-hari tertentu juga tidak akan sia-sia. Karena leluhur itu bukan saja leluhur di atas kita 1 tingkat 2 tingkat, ditulis sampai 7 turunan. Ya, itu kan banyak sekali leluhur kita. Diterangkan oleh Sang Buddha ada alam kehidupan yang bisa menerima pelimpahan jasa, yaitu para datu jiwika peta. Ini bisa menerima. Kalau bisa menerima tentunya kedua-duanya akan mendapat manfaat yang maksimal. Yang kita limpahi juga puas karena diingat oleh keluarganya. Kita pun yang ngirimi doa pelimpahan jasa juga mendapatkan nilai kebaikan yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu, saudara sekalian, dengan terlaksananya acara Cingming di wihara ini, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian sebagai tanda bakti, tanda terima kasih kepada leluhur yang telah tiada. Dan memang ya sudah seharusnya, sudah selayaknya kita sebagai anak harus selalu berpikir bahwa tanpa leluhur-leluhur kita tidak mungkin bisa seperti saat ini. Bahkan jejak ada beberapa sel-sel dalam tubuh kita pun itu juga sebagai warisan leluhur-leluhur kita, baik itu yang jelek maupun yang buruk. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita kembangkan. Ya, tidak ada seorang pun yang lahir dari celah batu. Semua melalui perantara leluhur-leluhur orang tua kita yang telah tiada. Semoga dengan selesainya pelaksanaan ini Bapak Ibu merasa puas dan lega. Karena dalam kehidupan saat ini, hari ini tanggal 5 ini April ini bisa menunjukkan bakti dan hormat kepada leluhur. Semoga menjadi harapan kita semua benar-benar menjadi kenyataan. Leluhur telah di alam surga, dan setelah telah di alam surga bahagia, selalu memberikan doa restunya kepada kita semua yang masih berjuang di dalam kehidupan ini untuk meningkatkan kehidupan lebih berkualitas dan lebih baik segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu beranjali tangannya, marilah kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Apabila saat ini leluhur-leluhur kita ada yang masih berada di alam penderitaan, dengan berkah pelindungan Buddha Amitabha, dengan jasa kebajikan yang dilakukan leluhur sendiri akan segera mendorong telah di alam surga bahagia. Kita akan nempok untuk membawakan doa kelahiran kembali. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayat Bunda. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Kembali bukunya dibuka. Halaman 33 dan 34. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari membawakan doa pelimpahan jasa di Jimbing tanggal 5 April ini kepada semua makhluk yang membutuhkan dan terutama yang abu maupun fotonya ditempatkan di tempat ini, leluhur yang telah tiada. Nanti bagian almarhum dan almarhumah. Yang bagian yang kedua ada jeda, saya akan membaca nama-nama ya arwah yang diminta keluarganya yang didoakan pada kesempatan ini ya. Tentunya juga semua kita doakan, tapi ada beberapa nama yang sudah ditulis oleh keluarga. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para Bodhisatta Mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih, dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah, sebutkan masing-masing. Dalam segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah selah Ong Sing Hing, Oping Hun, Omeng Jin atau Omeng Yin, Lim Pasung, Indra Winata, Simi Song, Li Cuti, Siu Len Hong, Equation, O Kang Ho, O Nyo Nyo, Heri Sunario, He Taite, kakek, nenek, Yohanes Hi Hamid, Hi Hendri,
keluarga Ibu Aling Surabaya, keluarga Pak Sumartono, almarhum Oleti Lindawati, almarhum Go Ikong Iko Gunawan, almarhum Gulewa Sri Gunawati, almarhum Kuoleho Haryanto Kosasih, almarhum Lowahung dari keluarga Ceri, almarhum Okohung dari keluarga Hono Teguh. Kita baca lagi berikutnya. Dalam segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curah kasih sayang para mahasata, dengan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi Satta Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembawaan doa Bulim Pancasa dalam rangka Cingbing tahun